Anda ingin membandingkan dengan Nabi Muhammad, maka saya katakan hari ini, jangankan dengan Nabi Muhammad, bahwa itu lebih buruk daripada ontanya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik, camkan ini baik-baik, dan semoga ini menjawab tantanganmu, menjawab tantangan busuk. Saya dengar info nih, kalau untuk merekrut yang namanya hijrah apa sih itu, yang calon radikalis atau calon teroris, katanya infonya itu ditanya mana lebih bagus, Pancasila sama Al-Quran. Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri, jawab pertanyaan ibu ini. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Tolong jawab, silakan anak-anak muda. Saya mau tahu jawabannya. Ayo jawab, gak ada yang berani. Saya mau yang laki-laki. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, Sari Konde Ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Dengan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi Ibu Indonesia. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan berbagai banyak nikmat yang kita dapatkan, anugerah iman, Islam, dan juga kita betul-betul menjaga keimanan kita, akidah kita, membentengi diri kita, keluarga kita dari akidah-akidah yang menyesatkan, yang diajarkan sekarang, yang digempurkan sekarang oleh orang-orang kafir kepada kita dan anak cucu kita. Kemudian sahabat channel Benteng Akidah, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau semuanya ini bisa ada. Ini satu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh umat Islam, keberadaannya dan keadaan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, saya pada kesempatan ini sebenarnya tidak ada niat dari awal untuk menyampaikan ini semuanya, karena begitu padatnya acara di bulan Maulid ini. Insya Allah kita niat dengan tulus, semakin besar, semakin kuat mengasah kecintaan kita kepada baginda Rasul. Akan tapi di tengah-tengah kesibukan kita selama bulan Maulid ini di Jember, kemudian Jawa Tengah, kemudian ke Pulau Madura, kita diharuskan untuk menyampaikan ini dan menyampaikan kembali video ini kepada Anda semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa sedikit menetralkan, menghantam kembali serangan-serangan orang-orang kafir melalui mulut-mulut orang munafik. Salah satu contoh kita sampaikan di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan itu semuanya. وَيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Mereka selalu berusaha untuk menghancurkan keyakinan kita, mendangkalkan keimanan kita, anak-anak cucu kita, orang-orang awam terutama. Misalkan salah satu contoh yang baru-baru ini disampaikan oleh mulut busuk, bahwa beliau mengangkat nama seorang proklamator Indonesia, menyandingkan dengan nama Muhammad ibni Abdullah. Masya Allah, ini satu banyolan yang luar biasa. Seolah-olah begini, saya ini lebih cantik sebenarnya dari, misalkan salah satu contoh, istri baginda Nabi. Siapa? Mariatul Qibtiyah. Ini sudah lelucon yang luar biasa. Misalkan si busuk ini mengatakan bahwa saya sebenarnya lebih cantik dari, anggaplah artis di Indonesia salah satunya. Siapa? Misalkan dikatakan siapa itu? Ya siapalah sudah. Entah itu saya tidak hafal ya. Saya lebih cantik dengan si A, yang artis yang ngetren hari ini misalkan. Ini satu lelucon yang semua makhluk kalau perlu bisa tertawa terhadap banyolan ini. Padahal busuk yang sudah ompong, busuk yang sudah tua, busuk yang sudah keriput, dia mengaku cantik daripada artis yang ngetren pada hari ini. Masya Allah. Artinya apa? Ini satu analogi. Membandingkan mengangkat satu nama proklamator, lebih bagus mana, lebih unggul mana daripada baginda Rasulullah SAW. Apapun itu yang diangkat sebagai alasan, ini tidak bisa diterima. Baiklah, yang pertama saya ingin menjawab melalui video ini, dan ini dibantu viralkan, ini bantu sebarkan sampai ke hadapan si busuk, sampai di hadapan mata si busuk. Apa jawaban saya? Sederhana dan simpel. Bahwa dulu ketika saya masih belajar kepada seorang syekh, kepada seorang guru, belajar sejarah, di mana catatan yang sedang diajarkan itu ditulis oleh Syekh Muhyiddin, seorang pakar sejarah, mengatakan di sana bahwa kita jangan menilai sahabat, yaitu orang yang pernah bersama dengan baginda Rasul SAW. Sahabat Nabi ini ada dua kriteria, ada dua definisi. Yang dimaksud sahabat, ada yang mengatakan bahwa orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, bersama dengan Nabi Muhammad, dan pernah minimal sekali bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ini masuk sahabat. Ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa orang yang hidup di masa baginda Rasul, dan meskipun beliau tidak pernah bertemu sekalipun dengan baginda Rasul, ini masuk kategori sahabat. Nah, di dalam penyampaian ini, bahwa orang yang ada di zaman saat ini, kita semua yang ada di saat ini, jangan membicarakan sedikit pun tentang sahabat. Saya ingat waktu itu beliau, guru kami, menyampaikan atau menjelaskan tentang sejarah perang Jamal dan perang Siffin, di mana ada perseteruan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sana dijelaskan juga, beliau dengan tegas, hati-hati, jangan menilai salah satunya. Jangan menilai salah satu daripada sahabat. Kenapa? Karena siapa Anda yang ingin menilai sahabat? Kata guru saya di dalam kitab tersebut, bahwa derajat kita, keutamaan kita yang hidup saat ini masih lebih bagus, lebih tinggi derajatnya, lebih sempurna sebutir pasir yang nempel di kakinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi bukan dibandingkan dengan sahabatnya, dibandingkan dengan sebutir pasir
yang nempel di bawah kaki kudanya sahabat, ini lebih bagus pasir itu. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi tidak usah jauh-jauh membandingkan dengan baginda Rasulullah SAW dengan sahabat saja. Dalam satu hadis disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qal, bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqo misla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim aw nasifah." Masya Allah. Ini satu gambaran langsung yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa arti hadis tersebut? Jangan menggunjing sahabat, jangan mencela sahabat, jangan membanding-bandingkan sahabat. Kurang lebih seperti itu. Artinya apalagi nanti dinilai sebagai hal yang negatif kepada sahabat. Kata Nabi, kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding sahabat. Kurang lebihnya begitu. Cuman bahasa saya ya, artinya derajat kita hari ini, misalkan dibandingkan dengan sahabat, itu ibaratnya misalkan kita menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan satu gunung Uhud yang terbuat dari emas, atau mensedekahkan emas yang sebesar gunung Uhud, ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan sahabat mensedekahkan satu mud yang dikeluarkan oleh sahabat. Berapa satu mud? Di Indonesia kita mayoritas Syafi'iyah. Menurut Syafi'i, bahwa satu mud itu sama dengan 675 gram. Belum 1 gram. Au nasifah, kata Nabi. Atau separuhnya saja, tidak bisa. Setengah mud, tidak bisa. Artinya lebih bagus sedekahnya sahabat 1 mud atau setengah mud. Kalian bersedekah 1 gunung Uhud berupa emas. Tidak ada apa-apanya. Ini apa maksud yang disampaikan oleh baginda Nabi? Ini adalah keutamaan sahabat Nabi daripada kita yang hidup di zaman ini terutama. Boro-boro menilai baginda Rasul dengan sahabat saja, dengan sebutir pasir yang ada di kakinya sahabat, atau dengan perbandingan 1 mud dengan 1 gunung Uhud besar, itu pahala sahabat. Masya Allah. Kalau Anda minta gambaran gunung Uhud, di dalam ensiklopedia kita lihat bahwa gunung Uhud ini kurang lebih ada 350 meter ketinggian. Jadi kurang lebihnya separuh gunung Krakatau. Jadi semua ini terbuat dari emas. Anda sedekahkan untuk Allah, ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan 1 mud sedekahnya sahabat berupa emas. Masya Allah. Ini satu pertimbangan dan pandangan. Jadi saya jawab sekarang bahwa Anda mengatakan siapa yang lebih mulia. Kurang lebihnya bahasanya seperti itu kalau kita tangkap. Yang berjuang menegakkan kemerdekaan, proklamator di Indonesia. Apa Nabi Muhammad? Allah, busuk. Perhatikan baik-baik. Anda ini menampakkan satu kekosongan di dalam otak Anda. Mohon maaf, saya tidak berbicara mencela Anda, tidak. Tapi saya berbicara atas rasa cinta kami kepada Anda, supaya Anda mau belajar lagi, supaya Anda mau bertaubat. Sama dengan apa yang saya sampaikan kepada Mahfud MD beberapa tahun yang lalu. Ketika Bapak Mahfud MD mengatakan bahwa bergamis juga tidak harus seperti Nabi, karena juga bergamis seperti Abu Jahal juga. Maka saya katakan pada waktu itu, ketika saya bergamis berdasarkan cinta kami kepada baginda Rasul, dan Anda katakan seperti Abu Jahal, ya, saya katakan sekaligus di waktu itu juga, saya lebih pengen, lebih senang, lebih suka mirip Abu Jahal daripada mirip Mahfud MD. Itu jelas dari kata-kata saya, dari hati nurani saya. Artinya jangan diseret-seret hal-hal negatif terhadap sifat baginda Rasulullah SAW. Jangan ditempelkan, dilabelkan hal-hal negatif kepada sifat baginda Rasulullah SAW. Kembali kepada tema ini, bahwa Anda sebenarnya secara tidak langsung mengangkat nama baik ayah Anda sendiri ke dalam kubangan cacian umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia.
Anda sedang mengangkat nama baik ayah Anda sendiri untuk dicaci dan dibuli. Masya Allah, Anda perhatikan bagaimana sejarah dari kemerdekaan Indonesia. Tidak ada apa-apanya ayah Anda kalau tidak ada umat Islam. Tidak ada apa-apa ayah Anda kalau tidak ada para habaib. Proklamasi Indonesia, kemerdekaan Indonesia, tidak ada apa-apanya tanpa pejuang-pejuang yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Di mana para pejuang, para pahlawan kita, para pangeran-pangeran sultan turun untuk merebut dan menjaga kejayaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Jangan kacaukan sejarah yang ada. Anda perhatikan, Anda belajar lagi. Coba Anda buka satu buku yang ditulis, yang dicatat oleh Profesor Mansur Suryanegara. Api Sejarah, kalau tidak salah. Saya mendapatkan langsung sejarahnya ini. Siapa sebenarnya yang berjasa besar di dalam proklamasi Indonesia? Baik, saya sampaikan, misalkan ayah Anda adalah proklamator unggul, lalu disampaikan kepada publik dengan cara licik Anda, membandingkan dengan nama keagungan Baginda Muhammad ibni Abdullah. Ini tidak ada apa-apanya. Kalau boleh saya sampaikan, ini lebih buruk daripada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu lebih buruk tanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, ini fakta. Karena Anda sudah membawa-bawa nama ayah Anda. Anda sudah membawa nama-nama keluarga Anda untuk dibully oleh umat Islam seluruh Indonesia, bahkan kalau perlu seluruh dunia. Baik, saya jawab saat ini. Dan saya sedikit mempunyai satu retorika kepada Anda. Saya katakan, lebih berjasa siapa? Ayah Anda atau Nabiullah Adam alaihissalam? Saya katakan hari ini, kalau misalkan Nabi Adam tidak ada, apakah tercipta ayah Anda? Tentu tidak. Padahal perlu Anda catat baik-baik bahwa Nabi Adam, bahwa alam ini, bahwa jagat raya ini tidak akan pernah ada kalau misalkan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diciptakan atau akan diciptakan oleh Allah. Ini berdasarkan satu hadis qudsi disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Kata Allah, seandainya bukan karena engkau Muhammad, seandainya bukan karena dirimu Muhammad, seandainya aku tidak akan menciptakan kamu Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan pernah menciptakan aflak. Apa itu aflak? Yaitu alam. Apa itu alam? Masih wallah. Apa masih wallah maksudnya? Semua yang ada di jagat raya ini kecuali Allah. Ada bumi, matahari, planet, angin, semua yang ada di sini, termasuk manusia, termasuk ayahmu, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah kecuali karena Allah akan menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai ya. Anda hari ini telah mempunyai satu kesempatan untuk belajar, satu kesempatan untuk bertaubat. Hati-hati berbicara tentang Nabi Muhammad. Hati-hati berbicara tentang Al-Quran. Dibanding-bandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Ini satu contoh, satu korenah, satu indikasi bahwa pikiran yang ada di dalam otakmu ini masih mengadopsi pikiran komunis yang tidak percaya terhadap Allah, tidak sama sekali mengagungkan kepada Allah. Sama dengan mbakmu yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, tanpa bertutur kata yang panjang lebar, saya mengajak Anda, sudahlah, kita kembali kepada Allah. Yuk, kalau misalkan agama Islam, hati-hati berbicara tentang Islam. Kalau memang junjunganmu Nabi Muhammad, berhenti menghujat, membanding-bandingkan Nabi Muhammad yang tidak ada bandingannya di seluruh alam pun. Karena kalau masih maksa seperti itu, Anda ingin membandingkan nama ayahmu dengan Nabi Muhammad, maka saya katakan hari ini, jangankan dengan Nabi Muhammad, bahwa itu lebih buruk daripada ontanya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik, camkan ini baik-baik, dan semoga ini menjawab tantanganmu, menjawab tantangan busuk
yang keluar dari mulutmu. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan semoga para sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terkecoh dan tidak sedikit pun bergerak hatinya, keimanannya hanya gara-gara lontaran mulut busuk ini. Kita jaga tetap iman kita jaga tetap akidah kita jaga anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa pedih api neraka. Semoga kita diberikan keistiqomahan, tetap mati di dalam Islam dan membawa iman, dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muka bersinar, dan dihadapkan dengan baginda Rasulullah SAW, dikumpulkan di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga mencerahkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.